Sikap kamu, wala tasubbanna ahada, jangan caci satu orang pun, jangan caci satu orang pun. Wada'adahum wa tawakkal 'ala Allah. Biarlah mereka mencaci, biarlah mereka menggosip, biarlah mereka menfitnah, itu bahan kamu untuk mendapatkan derajat di sisi Allah jika kamu sabar. Kita ini masih kelas disinggung sedikit udah perasaan seperti begini ya ikhwani. Kif Abu Bakar, kif ajdadukum, kif ajdadukum. Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Kif mereka semuanya dilaknat di mimbar-mimbar, dilaknat di mimbar-mimbar. Mereka dengan tahammul adhan, dengan sabar, anak-anak mereka dididik menjadi ulama semuanya. Selesai sendiri. Contoh, misal sholat yang kita kerjakan. Sholat saudara, ini Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu untuk melaksanakan sholat. Tapi nggak cukup hanya melaksanakan, tapi wastabir 'alaiha. Ada isyarah di situ, sabar dalam melaksanakannya. Dan di situ adalah perlu mujahadah, saudara. Sehingga tidak cukup sekali kamu hanya memerintahkan, mengajak, tapi itu harus berkali-kali. Tidak cukup kamu hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi bagaimana menyempurnakan sholat. Di sinilah kita harus paham bahwa pentingnya kita untuk mendidik anak kita menjaga salat ini, sehingga dikatakan as-salatu hiyal mizan wa in waffa wuffiyalah. Salat ini barometer, salat ini adalah barometer. Kalau sudah salat ini dilaksanakan dengan bagus, sempurna, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sempurna, maka semuanya akan menjadi sempurna. Saudara, kita patut untuk bersyukur kepada Allah. Kita ini diberi oleh Allah surat Al-Fatihah ini yang diwajibkan setiap kita sholat untuk kita baca, dan Nabi menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu adalah memang penting untuk kita cermati isinya, dan kita minta ada di situ setiap kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah untuk diberikan hidayah untuk bisa melaksanakan jalan yang lurus tadi itu. Cuma kita kadang-kadang tidak perhatian dengan siratal mustaqim ini. Jalan yang lurus ini tidak menjadi satu hal prioritas bagi kita, sehingga sering menyebal kita. Jalan siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya Allah. Siapa yang Allah beri nikmat? Orang kaya, orang yang dapat jabatan. Orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta alaihim, ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mereka lah para anbiya, itu orang-orang beri nikmat. Mereka lah as-siddiqin, para aulia. Mereka lah asyuhada, orang-orang mati syahid. Mereka lah orang-orang solehin yang Allah beri nikmat. Jalan mereka. Kadang-kadang kita ini lebih cenderung untuk menjadikan cita-cita anaknya kita untuk tidak jalan mereka. Anak-anak kita ini, saudara, lebih cenderung dengan lagu barat daripada qiraatul Quran. Anak-anak kita ini lebih senang menonton film
daripada cerita-ceritanya salaf. Perubahan ini terjadi pada diri kita. Mana siratal mustaqim yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan Allah teruskan, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang mendapatkan murka Allah, siapapun mereka sebenarnya, utamanya orang-orang Yahudi. Waladhdallin, bukan orang-orang yang sesat, bukan jalannya orang-orang yang sesat, siapapun mereka, utamanya adalah orang-orang Nasara. Karena itu ya ikhwani, kita ini dikasih Fatihah itu, cobalah kita berpikir dari ayat-ayat yang kita baca. Ada satu hadis Nabi menceritakan kalau kita membaca surat Al-Fatihah, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menyatakan hamidani abdi, hambaku ini telah memuji aku. Kalau sudah dia menyatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menyatakan Athna alayya abdi, meluhurkan aku hambaku. Maliki yaumiddin, Allah menyatakan majjadani abdi, telah memuliakan aku hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Maka Allah menyatakan hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dan hambaku. Tapi ketika mereka mengatakan ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah ya Allah, bisa menjalani jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan jalannya orang-orang yang sesat. Maka di situ Allah menyatakan hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang diminta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya diijabahi doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwani, ini Habib Abu Bakar ini mendapatkan magom ini ya dengan sabar wal ilm, bukan bil huwaina, bukan dengan main kartu, bukan dengan main karambol, bukan dengan duduk ada di kafe. Khalwat 15 tahun beliau menuntut ilmu sampai bertemu dengan guru-guru mulia mereka, guru-guru beliau, dan diteruskan dengan mujahadah, diteruskan dengan dakwah, menyebarkan ilmu, dapat makam yang tinggi ya ikhwani. Kemudian sabar ya ikhwani, tahammulul adha. Ada satu hadis Nabi berkata begini, ibtaghur rif'ata indallah, cari derajat tinggi di sisi Allah, cari derajat tinggi di sisi Allah. Tahlumu ala man jahila alaik wa tu'ti man haramak, kamu bersikaplah sabar, lapang dada dengan orang yang bersikap bodoh kepada kamu, mencaci kamu, menfitnah kamu, menjelek-jelekkan kamu, menggosip kamu. Kamu justru bersikap biasa, kalau perlu memaafkan. Kenapa? Ketika kamu melakukan itu, maka kamu akan mendapatkan derajat di sisi Allah. Bukan kita saling membalas, sana mencaci, kita mencaci, sama nilainya. Kadang-kadang lebih buruk saudara, sana mencaci anjing, kita mencaci babi, lebih buruk. Apalagi dibarengi dengan doa-doa 7 turunan mudah-mudahan gak selamat, lebih kejam jadinya. Jaga mulut, wala tasubbanna ahada, jangan kamu tadi itu mencaci seorang pun. Jangan mencaci seorang pun ya ikhwani, sekalipun kamu dicaci oleh orang tadi itu, sekalipun kamu dicaci. Yang kedua, Nabi berpesan bantu, kasih, beri orang yang justru mencegah keberuntungan kamu.
yang merusak mungkin pekerjaan kamu, hah? Yang dia tadi itu marah kepada kamu, dia tadi itu membenci kepada kamu, bantu, kasih modal, suruh kerja yang benar, cari rezeki yang halal. Ini sifatnya beliau, saudara. Kalau kita enggak, kita benci orang yang demikian ini, tapi beliau dengan rahmatnya sayang dengan mereka semuanya, selalu didoakan mereka itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis ini panjang sebetulnya, tapi saya potong. Nabi menyatakan, ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin laisa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fi. Jika ada seseorang yang mencaci kamu, menjelek-jelekkan kamu, menfitnah kamu dengan perkara yang kamu nggak ada di situ, maka jangan kamu caci dia dan jelekkan dia dengan sifat yang dia ada dalam situ. Dia menfitnah kamu begini, begitu, begini, nggak ada pada kamu, syukur, alhamdulillah. Orang itu padahal pembohong, orang itu penipu, nggak usah kamu jelekkan dia, nggak usah kamu jelekkan dia. Wada'hu yakunu wabahuluhu alaih wa ajruhu lak. Tinggalkan mereka, jangan seperti mereka, sehingga celakanya diambil sama dia, pahalanya kamu ambil. Sikap kamu, wala tasubbanna ahada, jangan caci satu orang pun, jangan caci satu orang pun. Wada'adahum wa tawakkal 'ala Allah. Biarlah mereka mencaci, biarlah mereka menggosip, biarlah mereka menfitnah, itu bahan kamu untuk mendapatkan derajat dari sisi Allah jika kamu sabar. Kita ini masih kelas disinggung sedikit udah perasaan seperti begini ya ikhwani. Kif Abu Bakar, kif ajdadukum, kif ajdadukum. Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Kif mereka semuanya dilaknat di mimbar-mimbar, dilaknat di mimbar-mimbar. Mereka dengan tahammul ajan, dengan sabar, anak-anak mereka dididik menjadi ulama semuanya. Selesai sendiri. Ini hanya beberapa orang. Mereka itu pemerintahan yang sudah mengkondisikan ya ikhwan. Bagaimana waktu khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah memang mengkondisikan bagaimana tidak muncul. Tapi itu semuanya sia-sia. Dengan apa? Dengan al-akhlaqul karimah. Itu semuanya sia-sia. Dengan apa? Dengan ibadah dan istiqamah, dengan menjalati siratin mustaqim. Karena itu pulang dari sini, Anda jangan ada menyimpan sifat dendam dan benci kepada seorang muslim pun, sehingga Anda akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad. Yang kedua, ujar Nabi, wal qadi lahum hawaijahum, orang-orang yang menunaikan, menuntaskan hajat-hajat dzurriyyatku dan menolongi mereka. Yang ketiga, wasa'i lahum fi umurihim indama tarru ilaihi. Yang ketiga, orang yang dapat syafaat dari Nabi adalah orang-orang yang berupaya, berusaha untuk menolongi para dzurriyyat Nabi pada saat dzurriyyat Nabi tersebut dalam keadaan darurat, ingin menyelesaikan satu masalah, dan orang tersebut yang menyelesaikan masalah itu. Ini orang ketiga yang dapat syafaat dari Nabi. Yang keempat, ujar Nabi, al-muhib lahum biqalbihi wa lisanihi, orang yang mencintai dzurriyyatku dengan lisan dan hatinya. Tanah Banjar atau Kalimantan Selatan pada khususnya, begitu pula di luar Kalsel, umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencintai habaib, sangat menghormati habaib. Kada sedikit para muhibbin itu memuliakan para habaib, baik dengan memberi harta atau dengan menikahkan putri mereka dan sebagainya. Di balik hal ini ada orang-orang tertentu yang ingin memanfaatkan keadaan. Di balik umat Islam yang memuliakan para habaib ini, ada orang-orang yang niatnya jahat. Ada orang-orang yang memanfaatkan keadaan ini, lalu inya bekaku habib, lalu inya mengaku inya habib padahal bukan. Berbicara tentang ini sesuai dengan pengalaman kami,
dan ini hasil daripada tukar pendapat dengan para habaib Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Kami bertukar pendapat tentang apa aja ciri-ciri Habib palsu agar umat Islam khususnya di Tanah Banjar teredukasi dan bisa mengetahui indikasi-indikasi orang yang mengaku Habib ini ternyata palsu atau gadungan. Yang pertama, ciri-ciri Habib palsu yang pertama, dari zaman dahulu keluarganya kada dikenal sebagai habaib. Masyarakat kampung pun tahu bahwa keluarganya lain habaib. Tiba-tiba inya mengaku habib, sedangkan abahnya, kaiknya, orang-orang yang bersosial dengan masyarakat kampungnya dari kai-kaiknya, abah-abahnya tidak dikenal dengan status mereka sebagai habaib. Cucunya tiba-tiba mengaku habib. Nah, ini ciri pertama. Yang kedua, habaib setempat, habaib yang asli kada kenal dengan keluarganya, keluarga yang mengaku ini. Ini ciri kedua. Habaib yang asli kada kenal dengan keluarga yang mengaku ini. Tiba-tiba ia mengaku habib, sedangkan habaib yang asli di tempat tersebut, di desa itu contohnya, kada kenal dengan orang itu. Itu ciri kedua. Yang ketiga, keluarga besar dari kabilah yang inya kakui kada kenal dan kada mengakui orang tersebut dari kabilah kami. Contoh, ada habib palsu mengaku marganya Bah Hashim, tapi ternyata keluarga besar Bah Hashim, ikatan keluarga mereka menolak dan kada mengakui itu bukan keluarga kami. Itu tanda atau ciri ketiga bahwasanya ia adalah habib palsu. Yang keempat, ciri habib palsu yang keempat, mengganti ngarannya. Yang tadinya ngarannya tidak berbau ke Arab-Arapan diganti jadi berbau ke Arab-Arapan. Contoh, tadi namanya contohnya Ujang atau Dodi atau semacamnya, nama-nama ajam. Setelah berkaku habib digantilah jadi Abdurrahman, digantilah contoh dari jadi Muhammad, diganti jadi Umar, diganti jadi Abu Bakar. Tadinya ngarannya ngaran ajam. Ini ciri yang keempat. Bahkan terkadang ada yang ekstrim sampai KTP-nya diganti, ditambah Sayyid dan sebagainya. Ciri kelima, habib palsu berpakaian Islami yang berlebihan. Bahkan habib-habib yang asli pun supan kadang memakai pakaian tersebut. Contoh, inya habib palsu mengaku sebagai habib padahal bukan. Pakai imamah, pakai jubah warna-warni, pakai tongkat, kacamata hirang bahkan. Padahal bukan lulusan pesantren, bukan orang yang belajar di pesantren, membaca Al-Qur'annya kada lancar, tapi pakaiannya kayak ulama. Yang habib asli pun kadang supan memakai pakaian itu, warna-warni pulang kadang. Nah, ini ciri habib palsu yang kelima. Yang keenam, ciri habib palsu yang keenam, saat ditanyakan silsilah, ditakuni silsilahnya bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan sampai ke atas, inya kada mau menampayakan, kada mau menunjukkan silsilah tadi. Alasannya aku diamanahi datuku kada boleh ditampayakan. Atau alasannya ini sudah dari pada Tuan Bahari, kami kada boleh menampayakan, takutan sombong. Keramput. Karena dari silsilah akan ketahuan, inya takutan ketahuan bahwa inya menyodok jalur orang lain kalau inya tampayakan silsilah tersebut. Adapun habib asli, inya tidak akan merasa malu menampaikan silsilahnya, karena dari situ akan ketahuan asli atau tidaknya. Ciri habib palsu yang ketujuh, berpindah-pindah marga, berpindah-pindah kabilah. Pertama, contoh, mengaku habib, bangsanya apa? Al-Kaf. Ketahuan bahwa palsu, ganti lagi jadi apa? Asgaf. Ketahuan lagi jalur Asgaf yang disodoknya palsu, ganti lagi jadi Al-Hasani. Nah, ini kalau sudah ada ganti-ganti marga, tanda kuat inya habib palsu. Karena habib yang asli terlahir dengan satu marga dan tidak mungkin berubah, karena itu takdir dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri habib palsu yang kedelapan, dan ini banyak, mengaku dapat silsilah dari mimpi, mengaku dapat silsilah dari
orang alim nang ditamuinya dalam mimpi. Datang kepada Habib asli, ulun bipai inguh Habib kayaknya. Malam tadi ulun bermimpi ada orang berbaju saraba putih, pakai rida hijau, memadahkan cu ikam Habib, nasab ikam Pulan bin Pulan bin Pulan bin Pulan dan sebagainya. Ini tanda kuat Habib palsu, karena ilmu nasab bukan ilmu yang diperoleh dari dunia metafisika, tapi itu ilmu yang dipelajari di lapangan, penelusuran silsilah mata rantai keluarga. Kemudian ciri Habib palsu yang ke-9 adalah berkumpul selalu sesama mereka antara Habib-Habib palsu. Jarang inya mau berkumpul dengan Habib yang asli, karena bakal disariki, bakal dimarahi. Inya mengolah komunitas antar palsu satu sama lain. Inya membuat ikatan, kerekatan antar mereka sesama palsu. Kemudian ciri Habib palsu yang selanjutnya yang ke-10, keluarga besar si palsu ini, kai-kainya, ninik-niniknya, pamannya atau dingsanak abahnya, dari bahari kada pernah kawin silang dengan habaib yang asli. Artinya kainya, niniknya, dangsanak kainya, dingsanak nininya, mulai bahari kada pernah kawin lawan Habib dan Syarifah, karena mereka bukan. Tiba-tiba si cucu bekaku Habib, sedangkan ditelusuri sejarah keluarganya mulai bahari kada pernah kawin silang dengan habaib tempatan yang asli. Ini pun ciri Habib palsu juga. Yang ke-11, ciri Habib palsu yang ke-11, susunan nama silsilahnya atau bin-binnya banyak menggunakan nama ajam, nama yang bukan Arab. Saya beri contoh. Siapa nama Habib ini? Habib palsu tadi. Namanya contohnya adalah Muhammad. Siapa abahnya? Abahnya Tirmizi. Siapa abah Tirmizi? Bin siapa? Bin Anang Ramli. Anang Ramli bin siapa? Bin Tuh Kacil. Tuh Kacil bin siapa? Bin contohnya Dodi Iskandar. Bin siapa lagi? Kalau sudah 4 ke atas rantai silsilahnya atau bahkan 5 ke 6 ada nama-nama ajam, ini bukti kuat, indikasi kuat inya Habib palsu. Kenapa? Karena habaib kalau sudah generasi 3 ke atas itu pasti pakai nama baku yang terulang-ulang. Abdullah, Salim, Abu Bakar, Umar, Hasan, Hussein, Alawi, dan nama-nama yang ma'ruf di kalangan habaib lainnya. Ciri Habib palsu yang ke-12, mengada-ngadakan sebuah makam dan diklaim itu adalah makam datunya. Tiba-tiba contohnya ada tumpukan tanah yang disebut dengan bahasa kita balambika. Dipadahkan itu adalah makam Habib datuku, Habib Fulan bin Fulan, wafat tahun 9 Hijriah. Wah, abad 9 Hijriah, mohon maaf. Itu adalah datu kami, padahal balambika wara isinya adalah sarang samud. Nah, ini salah satu cara inya menguatkan status dirinya sebagai Habib, padahal abal-abal atau palsu. Mengada-adakan makam yang sebenarnya makam tersebut bisa jadi kosong isinya, atau makam orang bahari yang orang tempatan sekitar makam kada tahu itu makam Habib, tapi inya mengaras ini adalah makam Habib datuku. Itu ciri Habib palsu yang ke-12. Yang ke-13, ciri Habib palsu mendekati Habib yang bujur, yang sahih. Inya mendekati Habib yang sahih, yang bujur, kemudian foto bersama. Saat minta foto bersama kada bepadah inya Habib, inya bepadah Muhibin, minta foto Habib lawan pian, berselfie, foto Habib lawan pian. Dapat foto tadi, dicetaknya, di-share-nya di medsos atau dicetak dipasang di dinding sebagai penguat baginya Habib-Habib aslinya akrab lawan aku. Artinya aku ini pun Habib juga, ujar si palsu tadi. Na'udzubillah, macam-macam. Yang ke-14, ciri Habib palsu yang ke-14, mendekati Habib asli yang polos agar dapat pengakuan dari Habib yang polos tadi. Karena Habib yang asli tidak semuanya kritis. Ada yang polos, baik hati, kemudian karakternya supel, husnudzon terus lawan orang. Datang orang,
ulun Habib jua Habib, oh inggih, Masya Allah, Habib jua pian, ahlan wa sahlan. Didatangi Habib polos kayak itu agar dapat pengakuan, bahkan di video dan sebagainya. Oh ini Habib jua. Padahal inya aspal palsu. Habib polos tadi dijadikan alat aja untuk pengakuan dirinya sebagai Habib, padahal abal-abal atau palsu. Ciri Habib palsu yang ke-15 selanjutnya, mereka takutan lawan lembaga nasab habaib yang sah, yaitu Rabithah Alawiyah, atau ada lembaga lain yang juga sangat kredibel, Naqabatul Ashraf. Mereka takutan dengan dua lembaga nasab ini. Kenapa? Karena akan terbuktikan kepalsuan nasab mereka kalau mereka datang kedua lembaga ini. Inilah ciri-ciri Habib palsu sesuai dengan tukar pikiran kami antar banyak habaib ratusan di Ikatan Alawiyin Borneo, dan kita menghimbau juga kepada mereka-mereka yang mengaku sebagai habaib padahal inya paham dirinya bukan Habib. Kita ingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi, fa jannatu alaihi haram." Yang artinya sabda Nabi, barang siapa yang mengklaim mengaku bukan kepada jalur ayahnya dan inya tahu bahwa itu bukan jalur abahnya, bukan jalur datuk-datunya, maka haram baginya sorga, kata Nabi. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya sebanyak apapun harta yang ikam peroleh di dunia dengan ikam mengaku Habib tadi, sebanyak apapun perempuan yang ikam nikahi dengan status abal-abal ikam sebagai Habib palsu, maka nikmat yang ikam dapat sesaat di dunia itu tidak ada apa-apa bandingannya dengan siksa yang menanti ikam hari kiamat. Taubatlah. Fal jannatu alaihi haram, haram baginya surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadits yang lain Nabi bersabda, la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Jangan kalian menolak